Tahun 1965 muncul larangan untuk tidak mengikuti kesenian asing. Imbasnya, lagu dan tarian yang berasal dari barat tidak boleh dipopulerkan di Indonesia. Gugum Gumbira terpaksa harus menghentikan hobinya, yaitu berdansa. Ia memutuskan kembali mendalami seni tradisional dan melakukan survei ke beberapa daerah di Jawa Barat. Ia akhirnya menciptakan tari ronggeng ketuk tilu atau yang saat ini lebih dikenal sebagai jaipong. Jaipong menjadi kesenian khas Jawa Barat. Namanya berasal dari tiruan bunyi pukulan gendang blak tingpong. Seiring perjalanannya, jaipongan sempat diusulkan untuk dilarang karena terdapat tarian yang dianggap erotis dan mengandung porno aksi. Lalu, bagaimana eksistensi jaipongan saat ini? Di Jakarta dan sekitarnya, jaipongan sudah berkurang eksistensinya. Bahkan, rentan tergusur pembangunan seperti salah satu sanggar milik Asep Supriyadi. Nama sanggar saya Lestari Jaipong Buco Bagja Parera. Saya pada saat itu generasi keempat setelah orang tua saya. Di tahun 98 saya mulai bergelut di dunia kesenian, khususnya jaipongan. Berjalannya waktu di tahun 2019, ya tempat kita kena gusur oleh relokasi PT KAI untuk double track rel kereta. Ya secara tidak langsung memang mengancam ya pelestarian jaipong itu khususnya di wilayah Jakarta, karena tidak ada lagi hiburan rakyat yang tiap malam itu tentang jaipongan. Namun, di Pekayon Bekasi terdapat sanggar yang memberikan harapan terhadap kelestarian jaipongan. Sanggar Ligar Pakuan namanya. Kita berdiri dari tahun antara 82 dan 83-an. Mulai berdirinya sanggar jaipongan ini. Dan kenapa saya untuk bertahan ya melestarikan, intinya melestarikan budaya kesenian tradisional yang ada di Jawa Barat, ya seni jaipong. Sanggar ini dikelola oleh Komarudin, generasi kedua setelah ayahnya. Kalau untuk pentasnya kita jadwalnya sebetulnya dalam 1 minggu itu kita 6 hari. Kita liburnya hanya malam Jumat aja. Adapun kita mulainya juga dari jam 9 atau setengah 10 sampai jam 2 pagi. Memang kalau memang konsepnya ya kita hanya di satu tempat. Mungkin kalau memang kita manggung di luar itu kita ada acara-acara wedding. Adapun seperti itu kan kita juga ada acara panggilan dari luar. Tapi untuk yang selalu berjalan setiap hari ya konsepnya kita memang di satu tempat aja. Pentas jaipong yang diselenggarakan Sanggar Ligar Pakuan biasanya diisi setidaknya minimal 12 orang. Dari 12 orang itu ya ada yang juru kawi. Juru kawi itu kan yang nyanyi lagu Sundanya. Dan untuk sebagian ada yang megang alat musik, gendang, ada pun itu rebab, ada goong, juga ada bonang, ada tamborin, termasuk penari.
Meski hanya sekedar hiburan, namun sejatinya jaipong memiliki makna tersendiri di setiap gerakan-gerakannya. Seperti gerakan ini, yang terlihat pelan namun sangat luas. Bahkan terlihat erotis karena permainan pinggulnya. Namun sejatinya, gerakan ini melambangkan keluasan perempuan Sunda dalam menghadapi tantangan hidup. Serta gerakan kaki dan tangan yang bisa diartikan fleksibilitas perempuan dalam menghadapi perubahan pada kehidupan sehari-hari. Seksi nggak tuh tarian ini? Enggak, ini biasa aja. Enggak, karena itu kan tarian itu kan ada simbol-simbol lambang-lambangnya. Apa yang diceritakan gitu. Jadi ya enggak sih, enggak erotis. Namun, secara umum, Gugum Gumbira menambatkan perempuan Sunda yang penuh semangat, tidak pantang menyerah, berani, kuat, gesit, dan lincah, namun tetap santun pada setiap gerakan tari jaipong. Dengan konsep ngamen, jaipongan juga dapat menjadi sumber penghasilan para penggiatnya. Kalau untuk pendapatan per malam, jadi kita juga nggak bisa mempersetakan jumlahnya sekian, jadi itu pun kita nggak rata. Ya kalau untuk kita pembagian dari semuanya keseluruhan itu yang kita total, dari sebelum kita bagikan, ya minimal kalau untuk 1 jutaan kita bisa mencapai seperti itu. Kadang kurang, kadang lebih. Kalau dibilang rame, kalau menurut saya sih ya standar gitu. Artinya memang setiap malam ya seperti ini. Dibilang wah ramai banget juga enggak, sepi banget juga enggak. Meski tak selalu ramai penonton, Komarudin dan sanggarnya tetap konsisten menyelenggarakan pentas demi menjaga eksistensi jaipongan. Ya cara paling ampuh ya memang untuk melestarikan jaipong itu ya harus ada tempat sanggar untuk tetap eksis. Kalau tidak ada itu ya dengan sendirinya akan punah. Merasa sangat senang, bangga gitu ada relasi atau famili yang masih mau berkecimpung gitu. Saya tetap support, mendukung moral dan moral juga. Saya tetap berhubungan agar ya apa yang saya punya saya curahkan, saya bantu untuk istilahnya tetap eksis gitu. Komarudin dan Asep perlu menghadapi berbagai tantangan dalam melestarikan jaipongan. Sejauh ini kalau untuk peminat yang saya lihat itu ya istilahnya bukan sedikit, tapi artinya memang masih belum terkoordinir lah gitu. Tapi memang untuk peminat ya selalu ada yang datang. Di satu sisi mereka juga karena kita juga kan berlokasinya mungkin kita di daerah yang bukan di tanah Sunda. Ya mungkin satu juga mungkin karena kita lokasi jauh, kedua juga mungkin mereka belum memahami gitu. Ya kalau menurut saya seperti itu. Untuk jaipong ini kan berpahannya satu berkurangnya minat dari masyarakat gitu kan, berkurangnya minat itu terpaan itu kan, karena seni tari jaipong
Dan Keliningan ini ya hidup dengan sistem bajidoran, sawer menyawer gitu kan. Gua juga terpaan dari ya lokasi tempat lah yang mungkin bisa tergerus dengan pembangunan segala sesuatunya gitu kan. Itu bisa tergerus. Insya Allah untuk masalah kita menurunkan untuk ke generasi selanjutnya, insya Allah saya turunkan. Karena apa? Ya itu tadi saya nggak mau yang namanya, nggak kepingin gitu. Budaya ini, seni Sunda ini hilang gitu aja Mas. Dan istilahnya seni budaya Sunda ini kita tetap dilestarikan.